Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di webinar series Sayembara Aceh Berdikari. Bemahasi Lageban Hajat. Aceh Berdikari adalah sebuah program yang lahir dari keresahan hati kita masing-masing. Melihat kondisi perekonomian yang semakin hari semakin buruk. Di tengah pandemi yang belum kunjung usai dan bonus demografi yang saat ini sebentar lagi akan kita rasakan. PHK di mana-mana, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan baru, dan turunnya daya beli masyarakat menjadi problem yang harus segera kita tuntaskan. Kita tidak bisa hanya memberi saran dan kritik membabi buta untuk melakukan perubahan. Kita perlu bergerak, dimulai dari sini. Sebuah harapan yang kita terus rajut sedikit demi sedikit, yang kita harap nantinya menjadi sesuatu yang besar dan bisa kita nikmati bersama. Sayembara Aceh Berdikari mencari 200 orang entrepreneur muda, baik yang sudah melakukan usaha atau yang belum melakukan usaha, untuk bersama-sama mempunyai komitmen menggerakkan Aceh menjadi lebih maju dan hebat di masa depan dengan perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Aceh. Caranya cukup mudah, teman-teman cukup mengakses formulir pendaftaran yang ada di halaman Instagram @acehberdikari. Teman-teman perlu mengisi data diri teman-teman, membuat esai yang baik dan membuat bisnis plan yang bagus. Agar teman-teman menjadi salah satu yang layak menerima bantuan permodalan usaha dari Sayembara Aceh Berdikari. Rasanya dan kurang menarik sepertinya. Nah, kita coba mengajak beberapa teman saya untuk dapat hadir di sini, berbagi informasi kepada kita tentang bagaimana membangun sebuah bisnis. Apa yang harus dipersiapkan? Kiat-kiat seperti apa yang harus dilihat ketika bisnis mulai berubah? Seperti yang kita tahu, bisnis itu bersifat dinamis, terus bergerak, tidak bisa statis. Ada hal yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, ada yang paling menarik dari bisnis. Bagaimana ketika kita membuat bisnis kita menjadi sebuah kebutuhan baru di pasar. Sehingga kita mendapat engagement yang baik nih dari konsumen kita. Kalau pandangan itu dari saya, pasti rasanya, masa sih abang-abang itu aja? Kan kita perlu pandangan yang lebih luas. Oke, sebentar lagi kita akan bergabung dengan beberapa teman saya untuk membahas bagaimana trik dan tips yang bagus untuk membangun bisnis agar bisa terus survive. Karena kita tahu, permasalahan orang buka bisnis itu satu. Ketika buka bisnis di awal, terus lakunya bagus, nih besok kita akan buka usaha baru nih. Atau kita buka cabang. Tapi ketika bisnisnya mulai menjadi penurunan, biasanya effortnya sudah effortless. Itu nggak punya semangat lagi buat ayo dong bangun lagi, ayo dong kita bangun bisnis kita yang bagus lagi. Nah, kita perlu nih dengar kiat-kiat dari orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir 4 narasumber yang nantinya akan membagi tips dan trik tentang bagaimana membangun sebuah bisnis. Sudah hadir di tengah kita, pertama ada Bang T. Dahrul Bawadi. Selamat siang Bang, ini sudah siang Bang ya? Iya. Selamat siang T. Bawadi, dan beliau adalah owner dari Bawadi Coffee. Nah, pasti udah banyak yang tahu. Yang kedua ada Kak Syarifah. Selamat siang Kak. Selamat ya, siang. Mungkin teman-teman kenalnya namanya Kak Papah. Kak Papah ini owner dari Papah Gadri Kitchen ya? Iya. Ya, makanan rumahan yang hits sekali sekarang di Banda Aceh. Amin. Nah, ada pembicara ketiga kita, narasumber kita dari Ibu Sri Hartati. Selamat siang Bu. Beliau adalah Direktur Utama BPR Mustaqim Sukamakmur. Terima kasih Bu sudah bergabung dengan kita hari ini. Semoga bisa berbagi banyak hal di sini Bu. Dan narasumber kita yang terakhir ada, sudah tidak asing lagi pasti, Bang Supriyadi, owner Cilet Coklat Banda Aceh. Yang sering ngasih gift ke pacarnya pasti sudah kenal beliau. Beliau cukup aktif di sosial media. Nah, kita akan berbincang santai tentang bagaimana sih membangun sebuah bisnis yang baik di tengah pandemi seperti ini atau ke depannya. Nah, kita mau dengar dari orang yang sudah cukup lama juga berkecimpung di dunia bisnis, Bang Bawadi. Bang, abang kan udah cukup lama nih menggeluti dunia bisnis dengan berbagai sektor jenis usaha. Gimana caranya Bang kita bisa survive ketika bisnis itu mengalami fluktuatif, naik, turun. Itu kan biasanya orang kalau udah turun tuh udah effortless lah. Kita buka bisnis lain aja nih, kita nggak mau survive nih. Nah, gimana Bang kiat-kiatnya itu? Baik, terima kasih. Ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin lebih baik saya perkenalkan diri dulu.
Nama saya Teguh Daru Bawadi. Jadi saya memiliki produk yaitu Bawadi Coffee. Kita memproduksinya dari tahun 2015. Alhamdulillah banyak rintangan yang kita lalui. Sampai-sampai kita di 2018 itu kita mau gulung tikar. Gulung tikar. Iya. Nggak jadi digulung. Nggak jadi gulung. Sebelumnya, sebelum saya mendirikan Bawadi Coffee ini, saya terlebih dahulu mempunyai visi dan misi. Karena sebuah usaha tanpa visi dan misi itu ibarat sayur tanpa garam. Iya. Jadi visi saya sangat besar karena kenapa? Saya melihat kalau visi kita terlalu kecil, otomatis kita akan selalu kecil. Iya. Tapi bangunlah visi kita itu yang tinggi, tapi kita harus gapai dan kejar. Kalau kita cuma ada visi tapi kita nggak mengejar, itu semuanya bohong juga. Bohong ya. Sebagai kalanya Bawadi Coffee kita mempunyai visi bagaimana menjadi pelopor perusahaan minuman terkemuka di tingkat nasional maupun internasional. Oh, goalsnya besar nih Bang ya. Goalnya besar. Jadi saya langsung melihat bagaimana Bawadi Coffee ini bisa berkembang di tingkat nasional ataupun internasional. Apa yang harus saya kejar dan apa yang harus saya buat. Nah dari situlah akhirnya saya menyusun program, menyusun SOP perusahaan, bagaimana saya menciptakan apa yang harus saya lihat sekarang. Saya adalah suka jalan-jalan ke luar negeri, traveling. Saya ingin melihat potensi Aceh itu apa sebenarnya yang bisa membawa saya jalan-jalan ke luar negeri. Salah satunya kopi. Ajak saya. Oh siap, insyaallah, karena ini pandemi ini ya. Salah satunya saya lihat kopi. Dari situlah saya kembangkan kopi dan saya juga punya misi bagaimana untuk mensejahterakan petani kopi yang ada di Aceh dengan asumsinya bahwa di kopi selama ini kita membeli kopi di atas harga kopi dunia 5.000. Kita ingin memberikan nilai tambah bahwasanya produksi Bawadi itu yang sudah ada dalam kemasan kita bisa menjualnya lebih tinggi. Sehingga harga kopi yang ada di Aceh, harga biji kopi yang ada di Aceh kita bisa beli lebih tinggi dari harga kopi internasional. Masya Allah. Jadi ini juga ikut mensejahterakan petani kopi. Petani kopi. Ya, Jadi sebelum kita memulai terlalu jauh, yang penting kita niat kita dulu. Ya benar. Nah, kalau niat itu sudah bagus, niatnya sudah baik, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi teman-teman, sedikit saya simpulkan dari apa yang Bang Bawadi sampaikan tadi, intinya adalah goalsnya itu harus besar. Jadi ibarat kita naik mungkin L300 ini kan, kita mau pulang ke Lok Sumawe, terus kita nggak bilang nih, tiba-tiba udah lewat ke Langsa, karena nggak ada tujuan. Jadi hidup nggak boleh, nggak ada tujuan, dan berbisnis juga begitu. Benar. Dan tidak peduli kita dari mana, mau dari Aceh, mimpinya harus tetap keluar. Tetap keluar. Jadi kalau cuma main di Aceh, kasihan gitu, kita nggak bisa kenalin apa-apa Bang. Jadi goalsnya harus besar teman-teman. Oke, kita masuk ke pembicara kedua dulu Bang. Nah, Kak Papa. Nah, saya juga baru mendengar nih tentang beliau, hebohnya makanan rumahan beliau. Terutama ke Mamah Kak ya, yang sudah dikirim keluar dan beliau trik marketingnya juga cukup menarik. Kak, ini kan kakak bisnis rumahan nih. Banyak orang ketika ingin membuka bisnis, mereka akan tersentak di permodalan. Aduh nih nggak punya modal, gimana nih mau buka usaha? Orang buka usaha keren, buka resto dan semua hal. Nih aku gimana nih, aku cuma punya uang misalnya katakan 200.000 cuman, apa yang mau aku buat gitu? Kan itu terkadang jadi pertanyaan di tengah teman-teman ketika ingin membuka bisnis. Nah, mungkin Kak bisa di-sharing, awal kakak membuka bisnis itu effortnya gimana sih ke teman-teman? Sebenarnya kan kalau papa nih bisa dibilang nikah tuh umur belum 20 tahun. Jadi masih suka jajan-jajan lah, belanja-belanja. Terus lihat masukan suami kan, kalau kita lihat kan nggak mungkin nih tiap hari kita cuman habisin duit suami biarpun beli bakso, beli apa gitu kan. Jadi kepingin aja punya uang sendiri, pingin punya penghasilan sendiri, karena memang papa tipe orangnya tuh suka sama saudara, suka rame-rame, suka senang-senang sama saudara. Benar-benar. Jadi alhamdulillah dari hati emang udah mau punya usaha kayak gitu. Coba-coba dengan modal cuman 150. Berapa? 150.000. 150.000. Pakai uang gaji suami 150.000. Terus
masak kemamah tuh, awal-awal masak kemamah sama tiram. Kompor udah ada, wajan udah ada, alat-alat dapur tinggal tambah sedikit, ya kan? Terus masak pertama-pertama ya kita kan tawarin sama kawan-kawan dulu. Kawan-kawan, alhamdulillah kawan senang dari mulut ke mulut. Terus ya media posting lagi ke media. Oke teman-teman, coba kita lihat Kak Papa membangun usahanya dengan modal 150.000. Kita kalau ada 150.000 udah pergi ke kalau Banda Seafood dapat apa ya? Atau enggak kita ya paling jajan-jajan beli kebab 5 biji, beli Paiti udah habis. Nah, jadi sebenarnya kalau kita membuka bisnis itu bukan tentang berapa modalnya. Jadi kalau kita sambung dari apa Bang Bawa disampaikan dan Kak Papa, intinya goals dan keinginan untuk apa sih kita buka bisnis itu. Nah, itu penting. Jadi bukan buka bisnis karena ingin terlihat kaya. Tapi ingin melakukan sesuatu, ada kesenangan pribadi yang dikejar. Jadi kalau kata pepatah bahasa Inggris nih kalau nggak salah ya, do what you love and love what you do. Jadi lakukan apa yang kita sukai dan sukai apa yang kita lakukan. Karena itu akan make sense dengan kehidupan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka, biasanya kita akan effortless ketika yang kita inginkan tidak bisa terjadi. Nah, Kak Papa, ini ada yang mau ditunjukkan ke kami produknya? Iya, jadi ini kemamah yang frozen. Sudah frozen. Kalau frozen ini biasanya di order sama pelanggan-pelanggan yang mau dibawa jauh. Alhamdulillah kalau misalnya ada orang yang mau pergi umrah, bisa. Itu bisa. Oh, tahan nggak ya? Tahan. Oke. Jadi tinggal dibilang aja, ini Kak yang nggak basi ya. Kalau yang nggak cepat basi kita buatnya yang kering. Berarti yang kering nggak ya? Iya. Oke. Berarti kalau saya belum nikah, saya bisa stok di rumah karena nggak ada yang masak. Oke. Nah, ini saya kasih dikit ya. Oke, terima kasih Kak. Teman-teman nanti saya infokan produk apa-apa tuh bisa didapat di mana dan produk teman-teman yang lain juga. Nah, sekarang kita masuk ke narasumber ketiga. Ada Ibu Sri Hartati. Nah, beliau cukup muda sudah menjadi direktur Bank BPR Mustaqim Sukamakmur. Wah, luar biasa, Bu. Jadi, Bu, saya ingin bertanya nih. Kan kebanyakan ketika orang ingin scale up usahanya, mereka kan mau nambah permodalan nih. At least dalam masalah finansial, bukan tekad dan lain-lain. Nah, kira-kira Bank BPR Mustaqim kan salah satu yang menyalurkan modal usaha kepada masyarakat. Apa saja sih klasifikasi atau sesuatu yang sebenarnya harus menjadi concern dari masyarakat ketika masyarakat merasa butuh permodalan usaha dan ingin mengajukan permodalan usaha? Yang pertama, kita sudah lihat ya, ini dari Prodi dan apa, pada saat pelaku usaha sudah mulai ingin berkembang, pasti membutuhkan tambahan modal kerja atau tambahan modal usaha. Jadi apa sih yang sebetulnya harus diketahui sehingga pada saat pengajuan modal usaha tersebut tidak menjadi kendala. Nah, yang pertama, ini dari kacamata bank ya. Yang pertama harus ada usahanya. Usahanya harus ya benar. Ya. Nah, kemudian siapa yang boleh mengajukan? Yaitu pemilik usaha. Pemilik usaha. Nah, pemilik usaha yang dibuktikan dengan legalitas usahanya. Legalitas. Nah, kemudian harus jelas tujuannya. Harus jelas. Tujuan kredit itu harus digunakan bagaimana tujuan kredit ya, penggunaan dananya. Sampai itu ada beberapa kriteria sebenarnya yang harus dipenuhi dan ini harus dipersiapkan oleh mungkin yang baru memulai usaha ataupun yang ingin mengembangkan usaha. Oke. Nah, jadi ada beberapa kriteria sebenarnya. Yang pertama, kita dari sisi bank akan melihat karakter atau watak ya, kebiasaan, perilaku, termasuk ketaatannya. Misalkan apakah yang bersangkutan ini sudah pernah mempunyai usaha, kemudian usaha yang dijalankan bagaimana, apakah hubungan dengan distributornya bagaimana, dengan pelanggannya bagaimana, apakah ada keluhan, kemudian bagaimana apakah mempunyai riwayat mungkin tindak kriminal misalkan, kemudian apakah mempunyai riwayat kredit bermasalah atau malah pernah tidak melakukan pelunasan kredit pada bank lain atau pada lembaga keuangan lain. Dan ini mungkin kadang-kadang masyarakat agak kurang concern pada saat ada pembiayaan yang mungkin lupa gitu ya, padahal dari ini menjadi salah satu
indikator karakter yang menjadi perhatian bagi bank. Jadi akan tampak pada laporan bahwa pernah melakukan pembiayaan dan tidak taat gitu. Dan ini mungkin bagi pemula terutama ini harus diperhatikan dengan benar. Oke. Ya, Terima kemudian, kasih. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan intinya sebenarnya yang paling mendasar ketika teman-teman ingin mengajukan usaha pengkreditan, teman-teman harus beresin dulu nih dari hulu ke hilir bisnisnya gimana. Karena kebanyakan orang buka usaha aja kayak, tapi nggak tahu distributornya di mana, mau ngambil barang baku akhirnya nanti stuck di tengah jalan. Dan tidak boleh ada kredit bermasalah, tidak boleh, kalau bisa jangan pernah tersangkut kasus kriminal, kayak karena kan kita juga ada aware lah terhadap jumlah dana yang sudah kita keluarkan ya. Oke, baik Kak, terima kasih. Nah, kita masuk ke narasumber kita yang keempat, Bang Supriyadi. Bang Didi dipanggilnya, Bang. Siap. Ya, karena nggak enak dipanggil terlalu panjang ya. Jadi, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bang Didi terkait bagaimana beliau melakukan manuver strategi marketing mengikuti kebutuhan pasar. Karena saya ingat sekali, dulu Cilet Coklat itu pernah sangat hype ketika membuat coklat berbentuk clove dan dituliskan nama di atasnya. Jadi itu biasanya sering dikasih gift. Saya dulu pernah dapat dong satu. Sekarang nggak ada yang kasih. Dapat ya? Dapat. Jadi saya belum Berarti ketahuan sampai mengasih ya. Nah Bang, sekarang kan saya lihat Instagram Abang kan terus berubah nih dari contoh dari konten, dari apa yang ditawarkan kepada teman-teman, Abang mengajak influencer. Nah, apa sih Bang yang kira-kira yang Abang lakukan untuk melihat kebutuhan pasar terhadap strategi marketing yang Abang tawarkan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Supriyadi, biasa teman-teman menyebutkan saya Didi gitu ya. Alhamdulillah saya masih jadi owner Cilet Coklat hari ini gitu ya. Jadi sudah bergerak dari tahun 2014 sampai hari ini kurang lebih sekitaran 6 tahun lah ya. Ini salah satu produknya kita. Jadi temanya itu adalah memperkenalkan budaya, adat istiadat, culture Aceh lewat media coklat. Jadi selain kita menjual coklat daripada varian Aceh gitu, karena 23 kabupaten di Aceh, 5 kabupaten itu penghasil kokoa terbaik. Ya. Jadi kita juga memperkenalkan budaya Aceh, culture Aceh, kemudian adat istiadat Aceh lewat media coklat ini gitu. Jadi benar sekali seperti yang dikatakan Bang Dais tadi, dulunya lahirnya kita itu hanya sebagai gift ya, awalnya itu gift harian buat anak muda yang ada di Aceh. Karena pada saat itu kita melihat anak muda di Aceh ini kayaknya butuh sesuatu yang diberikan buat teman-teman dia gitu. Atau mama-mama muda juga butuh memberikan sesuatu buat papanya ya, agar bisa mengorek uang belanja lebih banyak lagi gitu ya. Jadi harus disenangin dulu suami, jadi nanti suami bisa kasih yang lebih baik lagi buat istri. Itu contohnya dulu. Jadi seiring waktu berjalan, setahun 2 tahun kan kita berpikir ya, bisnis itu bukan hanya sekedar untuk pangsa pasar harian aja, untuk lokal aja. Jadi bagaimana caranya coklat ini bisa dibawa juga oleh teman-teman yang ada di luar daerah, baik di Indonesia maupun dari luar negeri gitu. Jadi bisa jadi gift gitu ya. Jadi benar sekali, kalau kita ngomongin bisnis itu sebenarnya ngomongin strategi, seperti Bang Bawadi bilang tadi, ngomongin strategi, kita ngomongin modal, kita ngomongin marketing gitu ya. Jadi bagi saya marketing itu adalah nomor 1 hari ini gitu. Jadi marketing itu nomor 1, Instagram itu adalah aset ya gitu. Instagram itu aset, Facebook itu aset, media sosial itu adalah aset. Nah, intinya seperti itu. Saya juga ngikutin Kak Papa gitu ya, setiap pagi itu kalau bahasa kita itu kayak nge-rap pet positif gitu ya kayak, padahal kita promosi produk gitu, hai guys gini gitu ya kan segala macam, padahal kita sebenarnya itu kayak narik pasar supaya bisa beralih ke kita gitu loh gitu. Nah di masa pandemi ini semua bisnis, bukan kita aja yang berada di Aceh tapi di seluruh nasional bahkan dunia ini kan pandemi ini musibah dunia ya, bukan musibah Aceh aja gitu. Artinya kita selaku owner memang harus putar otak ya, bagaimana caranya mempertahankan karyawan tidak diberhentikan, bagaimana caranya supaya omset kita juga berputar gitu. Artinya kalau omsetnya berputar berarti karyawan juga utuh di bisnis kita. Nah, akhirnya kita selalu inovasi produk, kita melakukan promosi dengan berbagai cara gitu. Nah,
cara yang saya lakukan ialah saya selalu mengupgrade lewat media sosial, misalnya kayak Instagram hari ini. Yang dulunya mungkin Instagram kita tidak terlalu baik gitu ya, tidak terlalu indah gitu. Sekarang dirapikan. Nah, kita harus berani ngeluarin sedikit budget ya untuk hire orang-orang tertentu yang memang ngerti di bidangnya gitu. Benar. Jadi kita selaku owner tidak mengerti semuanya ini gitu. Kalau saya hari ini mungkin jago ngomong gitu ya, cuman jago bullshit sana, bullshit sini ya segala macam jualan lah ya, bullshit positif. Sekarang kan gosip juga ada gosip syariah ya kan. Nah, ini bullshit positif bahasanya. Jadi mungkin saya cuman jago jualan, marketing sana, marketing sini, tapi saya kan nggak jago desain. Nah, artinya kita harus punya partner. Kita harus cari teman-teman partner yang kira-kira itu yang bisa jadi partneran kita gitu. Artinya bisnis itu tidak bisa kita jalanin sendiri, tapi kita harus berjamaah. Poinnya kita udah dapat. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman membangun bisnis, itu tidak boleh ego. Ego dalam artian saya bisa semuanya. Walaupun kita owner nih, kita udah pasti kita nggak bisa masuk ke segala lini, tim digital, tim marketing yang secara konvensional. Karena kan bisnis tidak boleh hanya melihat satu segmen, Bang ya. Nah, sekarang ada yang menarik nih. Kalau kita bahas kasus perkembangan usaha yang ada di Aceh, biasanya kita bermasalah dengan packaging biasanya. Karena kita lihat nih gini, kalau kita bandingkan nih ada dodol Garut, dibuatnya itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam lah. Dodol kita itu buatnya 8 jam dan nggak boleh berhenti, diaduk. Luar biasa effortnya. Value-nya bagus, tetapi packaging-nya tidak bagus. Nah, banyak dari teman-teman tidak menyadari bahwasannya packaging akan menambah value produk, sehingga produk bisa dijual lebih mahal. Nah, di sini saya ingin mencoba bertanya kepada orang yang sering saya lihat menggonta-ganti kemasan produk kopinya. Bang Bawadi, apa sih yang menjadi concern pertama kali ketika Abang ingin menawarkan produk dengan packaging yang baik? Oke, gimana? Yang namanya kita permula kan banyak yang harus kita pelajari. Kadang-kadang pelajaran itu tidak mungkin kita langsung dapat di hari itu. Iya, benar. Nah, kenapa saya sering berkunjung dan ikut event internasional? Karena saya ingin mengupdatekan diri saya sendiri dan juga ingin mengupdatekan packaging dan apapun yang dibutuhkan dalam perusahaan saya sendiri. Benar. Akhirnya dengan saya sering berkunjung ke tingkat internasional dan event yang di nasional, kita melihat, bahwa ini loh kekurangan produk saya. Jadi kita jangan melihat cuma di segi pandang kita sendiri. Lihatlah dari sudut pandang orang lain bagaimana menilai produk kita dan juga bagaimana bersandingnya produk kita dengan produk yang nasional. Alhamdulillah saat ini pun Kopi Bawadi kita sudah masuk ke seluruh Indomaret yang ada di Sumatera dan Kopi Aceh yang pertama yang bisa bersanding dengan produk nasional lainnya. Nah, inilah yang kita angkat karena emang selama ini saya ingin bagaimana Kopi Aceh itu bisa dikenal. Tidak dikenal dengan namanya saja, tapi produknya pun harus ada di mana-mana. Karena apa? Selama ini banyak orang mengenal Kopi Aceh itu hanya dengan biji kopi. Biji kopi green bean asal Gayo itu kita sudah ada di tingkat internasional dari zaman dulu. Tapi produknya yang seperti ini belum ada. Kenapa? Karena masih banyak terbatas. Keterbatasan kita memproduksi, keterbatasan kita untuk melakukan promosi-promosi. Sehingga selama ini yang ada di pasaran itu ada green bean. Nama kita, nama Kopi Aceh Arabica Gayo. Sedangkan produk waktu kita mau ke Medan misalnya, sana tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Yang ada cuma nama. Tapi kenapa Bawadi melahirkan produk? Bagaimana nanti di swalayan, di tingkat internasional, di mall-mall yang ada seperti kita sekarang ada di Transmart. Nah, kita masuk ke sana. Sehingga orang tahu, ini loh kopi Acehnya. Dan kita tahu sekarang banyak kopi yang ada di Indonesia sendiri banyak mengatasnamakan Kopi Aceh Gayo. Itu yang harus kita jaga. Padahal itu bukan Kopi Aceh. Mereka membranding saja namanya Kopi Aceh Gayo. Dengan adanya brand-brand lokal seperti Bawadi dan yang lain-lain, kita bisa mengangkat nama Aceh dan juga meningkatkan perekonomian Aceh dan juga untuk mencari sebanyak-banyaknya pemuda-pemuda yang ada di Aceh supaya tidak
lagi nganggur. Betul sekali. Nah, teman-teman, kembali lagi tadi. Kesimpulan dari semuanya adalah kita harus punya apa yang ingin kita capai, Bang. Ya. Ada visi, ada branding yang jelas, usaha ini akan dibawa kemana. Iya. Nah, kebanyakan teman-teman ketika membuka usaha, mereka tidak menentukan branding dulu. Apa sih yang mau dicapai? Iya. Bagaimana yang harusnya kita lakukan, kayak gitu. Itu menarik, Bang Wadi. Jadi Bang Wadi itu punya nilai yang ingin dibawa, bahwasannya jangan sampai kopi Aceh diklaim jadi kopi luar, atau kopi luar diklaim jadi kopi Aceh. Iya. Jadi value-nya takutnya hilang. Iya. Benar Bang ya? Nah, luar biasa. Nah, saya masih penasaran dengan Kak Papah nih. Kak, kok bisa 150.000 buka bisnis? 150.000 buka bisnis dan hasilnya sekarang berapa? Per hari. Bersih nggak apa-apa kan, jadi semakin besar orang akan, wah ini saya harus melakukan hal yang sama. Kalau misalnya masak full tuh, Full. kita masak ada menu pagi, menu siang sama sore. Biasa sore jajanan kan? Oh, sore jajanan. Sore papa buka jajanan kayak lontong gitu, lontong sama ini apa bubur kanji. Ya. Itu alhamdulillah bisa dibilang sekitar 4 juta. Bersih. Itu kotor ya. Berarti kotor, kalau bersih biasanya sekitar 2 jutaan. Ya, jadi segitulah kan. Tapi karena memang papa lihat nih, kalau setiap hari papa masak dari pagi sampai sore, papa nggak tidur cepat mati kayaknya. Nanti kalau sakit pinggang berobatnya lebih mahal. Jadi papa pikir nih kayak mana supaya uang masuknya tetap, tapi kita pikir caranya jangan masaknya tuh sekali masak. Jangan sore papa di dapur lagi. Makanya papa buka rantangan per hari sekarang. Rantangan harian. Alhamdulillah masuknya sama. Jadi capeknya lebih irit kan. Pagi aja kita capek, udah sore bisa pergi kemana-mana, bisa jalan-jalan. Jadi kalau ini dinamis dengan kehidupan diri sendiri. Iya, sebenarnya papa mau kerja tuh santai. Santai di rumah, nggak ada yang apa ya bilangnya, jadi papa sendiri yang kerja, papa sendiri yang jualan, nggak ada yang nggak ada yang cambuk gitu. Oke Kak Papa, berarti poin pentingnya nih, jangan teman-teman salah artikan. Poin pentingnya ketika mulai di awal, effortnya memang kita sendiri ya. Kita yang memulai semua itu, kita yang bersulit-sulit. Iya, sebenarnya kalau papa lihat itu bukan makin ya. Kalau misalnya kita pernah ada di titik memang nggak ada apa-apa, misalnya modal kita habis atau apa, sebenarnya itu cara supaya kita harus pintar sebenarnya. Benar. Ya kan? Karena kalau misalnya kita langsung buka usaha langsung naik terus gitu, nanti kita bodoh, nanti nggak ngerti apa-apa. Kalau papa udah berapa kali udah yang betul-betul modal udah habis semua nggak ada, itu udah pernah papa alamin. Ya kan? Cuman ya ini kayak mana ya caranya, ini kita lagi nggak ada uang, ini kayak mana? Langsung papa posting hari Senin kalau mau ikut rantangan boleh daftar. Dulu perharinya masih 75.000, papa cuman buka untuk 10 orang aja. Jadi itu harus transfer. Jadi sebenarnya papa masak ya modalnya dari uang transferan itu. Yang sudah laku ya. Nah, karena apa? Karena papa malu untuk ngomong sama suami, bang nih duit udah nggak ada lagi nih, minta modal. Malu kan? Nah, karena kayak suami papa tuh apa yang papa lakuin, apa yang papa mau bawa uang ini, mau kasih kemana-kemana, mau bahagiain orang tua papa, nggak ada larangan. Saya akan jadi suami seperti suami. Jadi nggak ini kan, jadi nggak ada ikatan apa-apa gitu. Jadi nggak ada kamu harus cari uang nih ya untuk ini nggak pernah. Jadi makanya papa bilang, makin kita tuh ada di titik, aduh kayak mana ya, udah nggak ada lagi modal. Jadi supaya kita jangan malu nih sama suami aja kan kita malu tuh kalau kita bilang kita udah nggak ada lagi duit nih, minta modal lah. Nah, papa malu orangnya. Jadi kita harus punya cara pikir tuh di kepala apa yang kita buat, pakai uang kita, memang uang itu nanti jadi hak kita bisa kembangin lagi usahanya. Alhamdulillah sampai sekarang lah usahanya. Oke, alhamdulillah. Nah teman-teman, poin yang tadi disampaikan oleh Kak Papa adalah beliau ini tidak sukses di satu bidang. Hanya karena bidang ini beliau sukses, tapi beliau telah mengalami beberapa kali kegagalan dalam membangun bisnis dan akhirnya bisa sukses di bisnis masakan. Nah, jadi intinya kalau kita terus mencoba, pasti akan
kita menemukan titik temu di mana kita bisa survive dan berhasil. Kalau seandainya kita hanya concern pada satu bidang, terus gagal, kita pasti akan selesai dan berhenti. Apa beda kita dengan orang lain gitu? Karena sebenarnya orang sukses itu, mereka ditempa beberapa kali kegagalan. Nah, kalau kata Mark Zuckerberg, semakin kamu muda, semakin banyak saja gagal. Setidaknya kamu punya kesempatan untuk gagal, sehingga kamu bisa belajar bagaimana kamu akan menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, seperti itu. Ya kurang lebih gitu. Jadi jangan tengah-tengah kali. Oke, baik. Saya ingin masuk lagi ke Ibu Sri Hartati. Bu, kan selama ini BPR pasti sudah menerima banyak sekali pengajuan permodalan. Apa hal yang paling menarik? Karena kan pasti bisnis itu akan terikat dengan kultur masyarakatnya, pasti. Makanya beda, ada daerah yang tingkat kreditnya tidak pernah macet sama sekali seperti Bali. Kepatuhannya cukup baik. Nah, kalau di Aceh mungkin seperti apa tuh? Ada nggak kejadian aneh yang bisa dibagi yang memang itu kultur kita dan itu harus kita ubah gitu? Jadi benar ya, kalau beda masa dulu nih, waktu masa mungkin saya baru-baru bekerja di bank, tahun 96, 97, 96 ya. Masyarakat Aceh ini malu untuk mempunyai kredit atau pembiayaan dari bank. Jadi kalau ada karyawan bank yang datang dan kemudian menawarkan kredit, apalagi dengan mobil dengan logo bank, itu pasti langsung dilarang gitu, apalagi pakai seragam bank. Karena malu gitu ya, kultur kita malu, gitu. Malu untuk meminjam, malu untuk berhutang. Nah, tetapi semakin bergerak ke sekarang, justru ini sudah ada perubahan paradigma. Nah, jadi yang tadinya dulu malu berhutang sekarang, justru itu kalau saya bilang keren. Kenapa? Orang sudah mendapatkan pembiayaan bank, berarti sudah terscreening. Screening ya. Screening artinya sudah clean and clear-nya sudah jelas, sudah bersih. Jadi begitu juga ada pengalaman misalkan ya, pasti banyak ya. Dan karena kenapa kita membiayai BPR Sakim ini kan milik pemerintah Aceh, membiayai kita pada khusus fokus ke real sektor sebenarnya. Ke real sektor, sektor segmentasi UMKM. Nah pasti banyak hal-hal yang di dalamnya. Jadi tapi bukan masalah negatifnya ya, ini adalah pembelajarannya. Seperti yang kita sampaikan tadi, mungkin seperti kita bertemu dengan ini, misalkan ini kami melihat dari sisi bank, ada Bang Bawadi, ada Kak Papa, dan ada Jilet ya. Bagi bank ini pasti suatu prospek, dan kami melihat ini brilian ya, pemikirannya brilian karena bisa memanfaatkan kondisi gitu ya, memanfaatkan kondisi, dan kemudian pada saat pertama itu kan effortnya pribadi, tapi pada saat usaha sudah berkembang berarti sudah membutuhkan partner, dan partner itu bisa jadi salah satunya adalah bank dari perbankan. Kenapa? Semakin besar permintaan, pasti besar permintaan berarti kan kita harus meningkatkan permodalan harus ditingkatkan. Kenapa? Kita harus sudah fokus kepada mulai dari branding, packaging, dan marketingnya gitu. Dan itu mungkin tidak mungkin effort sendiri gitu ya, mungkin tenaga kerja juga bertambah. Nah, kalau kami di pengalaman kami terhadap nasabah, sebenarnya kalau kita melihat mungkin bukan masalah karakter, tetapi sangat tergantung kondisi ekonomi misalkan, saat ini ya, kondisi ekonomi. Tetapi kita juga sebelum itu kan karakter itu yang bukan negatif ya, artinya kegagalan usaha yang menyebabkan kegagalan bayar itu kan terjadinya di ujung gitu ya. Iya benar-benar, bukan di awal. Di awal. Makanya bank itu sebelum menyalurkan pembiayaan harus memastikan bahwa dana yang disalurkan itu dapat kembali lagi. Untuk itu makanya kan perlu dilakukan analisa prinsip-prinsip nilai bank. Nah, termasuk salah satunya menilai bahwa apakah nasabah ini mempunyai kapasitas menjalankan usaha ini. Apakah calon nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha, terus mendapatkan laba dan membayar tepat waktu, gitu kan? Nah, modalnya bagaimana, sumber modalnya dari mana? Pada saat modalnya dirasa kurang, pasti bank menjadi salah satu sumber modal lagi, begitu. Benar. Kemudian juga harus ada untuk memitigasi pasti ada kolateral atau agunan. Siap. Ya. Nah, samping itu kita juga harus melihat, jadi kita tidak bisa ngejas bahwa kondisinya karakter atau kultur macam-macam ya. Karena kondisi saat ini juga salah satu faktor membuat usaha menjadi menurun. Benar. Baik secara general maupun per sektor usaha sendiri.
Terima kasih Ibu Sri Hartati, luar biasa jawabannya. Jadi teman-teman, eh, siapapun lembaga yang ingin memberi permodalan, mereka harus meyakini satu hal, bahwasannya bisnis yang Anda lakukan itu layak buat dibantu. Yang diukur dari studi kelayakan bisnisnya. Nah itu penting diperkirakan. Jadi jangan buat usaha, terus nanti dipikirkan di depan gimana marketing dan lain-lain. Karena kan kita sudah bergerak nih, kita tidak membangun bisnis dengan cara konvensional lagi. Tapi kita sudah masuk ke ekonomi kreatif. Bagaimana kita memanfaatkan segala sumber daya yang ada supaya bisnis kita bisa berkembang. Ekonomi kreatif berbicara sumber dayanya, yang paling besar itu bukan uang. Tetapi apa yang ada di pikiran kita dan bisa kita tuangkan dalam ide baru untuk membangun bisnis yang lebih segar dan memiliki sesuatu yang punya daya tarik lebih. Nah, saya ingin beralih kepada Bang Supriyadi. Bang, banyak pembisnis tidak peduli terhadap branding. Padahal branding adalah sesuatu yang akan membuat produk kamu dikenal di masyarakat. Ya kan? Biasanya contoh, saya nggak bisa sebut merek ya di sini sih, biar kayak profesional gitu. Jadi tapi ada satu tagline yang menurut saya keren sekali dari sebuah produk di Indonesia. Ada manis-manisnya. Itu semua orang akan tahu itu produk apa. Dan waktu kita minum nggak ada manisnya. Tapi itu bisa melekat di pikiran kita sehingga kita akan membeli produk itu. Ada sugesti yang kita terima. Waktu kita minum, bener ya ada manisnya. Walaupun sebenarnya nggak ada. Nyari gitu ya. Iya kan, manisnya branding dimana itu kan untuk menarik itu sebenarnya Bang. Dia ingin karena tidak ada air minum yang bilang air minum itu manis. Nggak ada air mineral yang bilang air minum itu manis. Nah tapi kan produk ini membuat tagline seperti itu untuk menarik konsumen. Sehingga dia bisa menduduki pasar yang bagus sekarang. Nah, Abang juga saya lihat cukup menarik dari nama saja, Cilet. Cilet itu colek, Bang ya? Iya. Oh, oke. Cilet itu mencoba dan ya seperti itulah kurang lebihnya. Kan itu sudah cukup menawarkan sisi keacehannya. Abang menabrak kultur lah, di mana Aceh terkenal dengan kopinya, tapi abang malah jualan coklat. Dan brandingnya Cilet Coklat, bawa tentang kultur Aceh di packaging produknya. Kenapa lakuin itu semua? Apakah itu seksi buat dijual? Iya, betul kan? Jadi kan kita berbicara branding, berbicara hal yang seksi di tengah masyarakat. Ya, jadi sebelumnya gitu ya. Sebelumnya dulu saya sebenarnya mantan karyawan ya. Jadi kurang lebih sekitaran 8 tahun saya bekerja gitu. Tapi saya melihat itu kurang seksi di situ. Nah, ketika ada satu pertemuan, ada satu kesempatan saya bisa untuk mengajar petani-petani coklat yang ada di Aceh, itu kurang lebih di 5 kabupaten itu. Nah, kembali dari sana itu saya berpikiran berkepanjangan gitu. Saya melihat itu sangat seksi gitu ya. Di mana hari ini Aceh asik diobrolin tentang kopinya gitu. Karena kopi ini sudah terkenal sampai tingkat internasional gitu. Tapi coklat Aceh ini belum terkenal sampai tingkat internasional gitu. Padahal yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat Aceh, coklat yang beredar di pasar itu bahan bakunya itu dari Indonesia loh. Oh. Ya, cuman diolah aja di luar negeri gitu. Tapi kembali lagi ke Indonesia gitu ya. Padahal itu kalau dilihat dari historinya, kita melihat dari sejarah-sejarah coklatnya, itu ada yang dari Aceh, dari Jombang, dari Jawa, dari Sulawesi. Nah, coklat terbaik di Aceh itu ada di Sulawesi. Kemudian di Aceh ini urutan ketiga, coklat terbaik di Indonesia. Urutan ketiga dan urutan ketiga di dunia itu Indonesia yang memiliki coklat terbaik gitu. Artinya menurut saya ini memang sektor ini sangat seksi sehingga kita harus memperkenalkan ke tingkat nasional dan internasional. Nah, berpikir dari awal bagaimana cara memperkenalkan itu, saya harus memulai dari lokal dulu kan. Dari lokal dulu, dari brandingnya dulu gitu. Karena dari awal buat bisnis itu kita udah nge-branding gitu. Udah nge-branding namanya Cilet Coklat. Artinya bahasanya itu adalah bahasa Aceh. Supaya apa? Orang melihat, orang bertanya, apa sih cilet? Seperti si abang tadi nanya kan, cilet itu jilat kan, jolet kan, apalah segala macam gitu. Persepsi orang sehingga mencari gitu, apa sih cilet gitu. Nah, yang kedua setelah kita membranding bahasa Acehnya, kita sudah membranding dalam bentuk kita tujuannya apa sih? Nah, kayak kita kan memperkenalkan budaya, memperkenalkan segala macam tentang Aceh gitu ya, wisata tsunami-nya dan segala macam. Nah, artinya dari sini kita mau memperkenalkan karena kita ini kan bukan nomor 1 yang muncul di Indonesia. Benar. Nah, kalau kita bukannya nomor 1, ini agak sedikit berat nih. Bersaing di tingkat nasional agak sedikit berat.
Tapi kalau kita membawa nama identitas, kita membawa keunikan tersendiri, sehingga ini jadi mudah gitu loh. Iya. Jadi mudah untuk diingat sama orang. Nah, sehingga dengan tagline kita hari ini adalah juaranya coklat Aceh gitu ya. Cila Coklat juaranya coklat Aceh. Sehingga orang datang ke Aceh itu sudah mencari yang juaranya coklat Aceh yang mana sih gitu. Walaupun di sini ada beberapa pabrik coklat sebenarnya gitu. Kita sudah bersaing, di sini ada sekitaran 4 pabrik coklat lainnya gitu. Oke, ya. Jadi menurut saya branding itu nomor 1 ya. Nomor 1, Jadi branding itu nomor 1 supaya apa? Supaya bisnis yang kita buat ini punya identitas. Ibaratnya seperti bayi yang dilahirkan, itu kalau nggak punya nama, nanti bayi itu akan dipanggil hey, hi, he. Apakah kita rela dipanggil seperti itu misalkan gitu ya? Artinya kita harus membranding diri kita dulu, baru nanti sisanya itu kita belajar gitu. Karena bisnis ini setiap hari, every day itu harus belajar ya. Kalau kita tidak belajar, kita stuck. Ya, ketika kita stuck, kita nggak punya ide, kita nggak punya apa lagi gitu, apa yang harus kita lakukan, akhirnya bisnis bisa mati. Benar. Jadi menurut saya setiap hari itu kita harus belajar dari segi apapun, branding kah, packaging kah, rasa kah, ataupun inovasi produk kah, tentang manajemen keuangan, manajemen SDM. Sebenarnya kalau ngomongin bisnis, ini ngomongin tentang all in. All in ya. Jadi benar. semuanya kita harus ngomongin di sini. Makanya saya bilang di bisnis ini kita harus berpartner gitu ya. Misalnya kita nggak berpartner dalam join investasi atau investor dan segala macam, kita berjoin dari segi partneran dengan teman-teman yang lain. Misalkan dia jago nge-branding, kita partneran sama dia. Dia jago desain packaging, kita partneran sama dia gitu. Nah, seperti kita hari ini yang packagingnya kita itu justru tinggalnya itu di Jepang gitu loh. Oh iya. Jadi karena dunia hari ini sudah dunia global, ya kan, tidak ada kendala gitu. Nah, dunia tanpa sekat. Dunia tanpa sekat. Seperti yang pegang Instagram kita hari ini itu beradanya di Jerman gitu. Di Jerman. Sambilan S2 di Jerman, saya kasih pekerjaan, mau tidak, mau oke. Ya udah kita kerjain. Terus semuanya bisa dikirim kan lewat media maya sekarang gampang semuanya gitu. Nah, oke. Thank you, luar biasa. Nah, teman-teman, branding itu sangat perlu supaya orang tahu produk kita itu apa. Kalau seandainya kita memperkenalkan sesuatu dan orang tidak tahu produk kita apa, bagaimana orang mau membeli? Itulah kenapa konten diperlukan, branding diperlukan untuk menambah value sebuah produk. Contoh, misalnya katakanlah ada artis A nih, membangun sebuah bisnis. Terus tiba-tiba membludak. Kenapa membludak? Ada branding. Siapa sih brandingnya? Dia sendiri. Si artisnya. Ketokohan dia yang membuat itu menjadi branding. Contoh seperti Pak Yusuf Kalla. Ketika Pak Yusuf Kalla pakai sepatu dari salah satu daerah penghasil sepatu di Indonesia. Akhirnya membludak. Orang membeli sepatu di situ. Itulah pentingnya branding. Itu kenapa kita lihat produk sekarang banyak menggait influencer. Dibuat seri-series tertentu, katakanlah X ini, X itu. Kenapa? Karena dia ingin mendapat engagement dan branding dari tokoh itu. Nah itu penting. Jadi tidak boleh bisnis itu hanya bergerak secara konvensional saja. Seperti itu saja. Sedangkan kita berubah. Contohnya nih, kita nggak mau pakai baju selalu yang itu aja. Nah kenapa kita tidak mau bisnis kita tawarkan sesuatu yang orang lain inginkan. Ada yang paling menarik sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Saya baru baca satu artikel tentang apa yang dilakukan oleh Burger King. Menarik sekali. Burger King kan sudah berjalan cukup lama nih. Sudah puluhan tahun. Ada hal unik yang mereka lakukan baru-baru ini. Jadi 2020, Burger King melakukan satu tindakan marketing yang luar biasa. Mereka membalas tweet para selebgram dan para artis di tahun 2010 yang sebelumnya tidak mereka balas. Mereka mention semua selebgram dan artis tersebut. Akhirnya, artis dan selebgram kan muncul keanehan nih. Kenapa nih? Kok Burger King tweet saya 2010, baru dibalas nih 2020. Ada apa? Akhirnya dia mention lagi Burger King. Rame nih di Twitter. Dalam sehari mereka dapat 147.000 like dan sekian ribu share. Ternyata apa yang dilakukan oleh Burger King? Di saat yang sama, Burger King memunculkan satu produk yang pernah mereka keluarkan di 2010. Tanpa sadar, artis dan selebgram itu terjebak kepada strategi marketing yang dibuat oleh Burger King. Dan itu gratis. Nah, kita lihat betapa penting efek dari sebuah marketing untuk produk kita bisa dikenal di masyarakat. Jadi bergerak ke arah yang kreatif. Karena menurut saya kalau seandainya Burger King harus mengendorse semua selebgram dan artis itu akan memakan biaya yang luar biasa. Benar. Nah, lihat bagaimana mereka mengatur strategi itu sehingga terlihat begitu seksi dan menarik. Kenapa saya bahasakan seksi? Karena gini, sesuatu yang tidak seksi tidak enak untuk dilihat. Jadi bukan tanda kutip negatif. Orang tidak mau
mengeksekusi bisnis-bisnis yang dia rasa tidak umum di masyarakat. Jadi kita cuma mau buka bisnis patokannya ini udah rame nih yang buat, ini belum rame nih yang buat. Ya kita pasti ukurannya di situ. Padahal kan ketika kita mencoba menabrak arus kita sendiri nih. Ya. Nggak ada pesaing. Tapi ketika kita main di arus yang sama, pesaing kita banyak nih, betul nggak Bang? Ya. Oke, Bang Wadi. Apa ketika ada tadi cerita bahwa di Coffee pernah ada di titik terendah, Ya. ingin gulung tikar. Kalau sekarang udah gelar karpet lah. Iya. Udah sampai kemana-mana Bang ya. Permadani sekarang. Permadani ini alhamdulillah sudah berhasil digelar di internasional maupun di nasional. Nah, Bang, apa sih Bang yang paling besar menjadi alasan buat Abang harus enggak, ini aku harus survive dan aku nggak mau switch ke bisnis lain? Sebenarnya kenapa kemarin kita hampir belum tikar? Karena waktu itu saya kurang fokus dan tidak berkomitmen dengan usaha kopi ini. Oh, oke. Karena kenapa? Seperti kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Benar. Nah, jadi pada saat itu alhamdulillah saya sudah mulai ada modal sedikit. Akhirnya saya melihat beberapa potensi usaha lain. Sepertinya itu bukan background saya sendiri. Saya adalah bagaimana cara memproduksi kopi. Tapi saya tertarik ingin membuka sebuah kafe yang itu bukan ranahnya saya. Iya benar. Dan memang bukan keinginan saya sendiri, tapi itu ada desakan dari kawan-kawan, beberapa kawan-kawan, sehingga saya terjerumus. Terjerumus. Aset yang ada di bawah di Coffee, akhirnya saya bawa ke tempat usaha yang baru. Ya. Tempat usaha yang baru ini baru jalan 1-2 bulan, akhirnya saya tutup. Karena apa? Saya orangnya adalah suka berjalan-jalan, suka traveling. Tapi saya paling malas duduknya di kasir. Ya. Tapi pada saat saya buka kafe itu, dalam 1-2 bulan itu saya harus duduk menetap di kasir. Sehingga saya udah mulai jenuh. Akhirnya saya lepas kafe itu ke kawan. Akhirnya sudah mulai amburadul. Ya, jadi karena memang saya bukan backgroundnya di kafe, saya tidak tahu dan tidak paham bagaimana untuk menjalankan sebuah kafe. Akhirnya di bulan keempat kita mengalami kerugian dan terpaksa tutup. Akhirnya yang efek bawah di Coffee pun sendiri sudah mulai goyang. Ya. Karena dana dan modal itu sudah dipakai oleh kafe tersebut. Benar. Ya. Akhirnya di situ saya mengambil hikmah. Berarti kita berusaha, kita jangan cepat sekali kita menerima tawaran dari kawan-kawan kalau memang itu kita tidak ada profesi kita di situ. Nah, jadi itulah saya mulai hari ini, mulai kemarin setelah saya jatuh itu, saya menanam komitmen kalau kita tidak komit dan fokus di sebuah usaha, maka usaha itu tidak akan besar. Benar. Nah, setelah kita fokus dalam usaha itu, insya Allah misalnya jalan usaha itu sudah jalan sekitar 5-6 tahun, sudah bagus SOP-nya, manajemen dan lain-lain, itu baru kita mulai buka usaha yang lain. Sehingga setelah kita buka usaha yang lain, yang usaha yang satu itu memang udah manuver, udah landing lah dia. Jadi udah dia bukan lagi ini, udah di atas awan, sudah bagus dan memang tidak perlu lagi harus landing lagi ke bawah. Mungkin kalau saran saya sekarang untuk anak-anak muda yang ingin ikut program berdikari ini, sebelum menerima bantuan ini fokus dulu. Inginnya mau dibawa kemana usaha nanti ke depan. Betul. Karena apa? Kalau dia tidak fokus, otomatis nanti dia akan gagal di setengah jalan. Betul sekali. Nah, teman-teman, menarik sekali apa yang Bang Wadi sampaikan. Karena kebetulan Bang, saya merasakan hal yang sama. Saya jadi bisnis di distro, kebetulan bagus trennya pada saat itu. Terus saya punya impian dulu, ingin buka tempat makan. Jadi kurang lebih konsepnya kayak Papa Gadi Kitchen enggak? Saya masak sendiri, buat ke mamah dan lain, buat telur dadar, samsunti dan semua lah. Jadi saya ambil nih sebagian permodalannya, saya pindah. Akhirnya ternyata buka kafe butuh effort yang luar biasa. Saya harus bangun pagi, belanja, ngajar, buka distro. Saya nggak sanggup. Nah, akhirnya saya tumbang sakit. Terus saya lepas ke teman saya, amburadur. Akhirnya kita tutup modalnya. Akhirnya distro saya juga mengalami kerugian. Nah, ternyata poinnya adalah concern di satu bidang yang kamu mau. Kejar dan lakukan effort sebesar mungkin.
Karena kamu baru bisa switch ke satu bidang yang lain ketika kamu sudah berada di titik atas banget. Jadi jangan masih di bawah, masih meraba-raba, kita coba pindah ke tempat yang lain. Karena biasanya yang kayak gitu tuh seringkali gagal. Dan rata-rata itu semua gara bisikan teman memang. Jadi teman pas lihat kita udah sukses, coba deh buka yang ini. Bagus kayaknya. Nah, tetapi masalahnya ketika kita mengalami kerugian, kita ngalaminya sendiri. Teman-teman nggak ikut. Teman-teman bilang, nggak apa-apa, itu bukan rezeki. Allah dikasih rezeki lain. Itu benar-benar. Itu benar, Allah akan kasih rezeki lain. Tapi kita setidaknya lebih bijak ketika kita ingin melakukan satu tindakan terhadap manuver bisnis kita. Gitu. Nah, kembali lagi ke Kak Papa. Kak, ini kan permodalan berdikari, lumayan lah jumlahnya. Berarti kalau mereka seharusnya punya kesempatan yang lebih besar dong membangun bisnis daripada apa yang pernah Kak Papa mulai. Kak Papa kan memulai semua yang ada di rumah nih. Panci, kuali dan semua itu ada di rumah. Ada di gitu rumah. Kan, ya. Kita cuma perlu beli makanan, bahan baku makanannya. Nah, kira-kira benar nggak kalau sebenarnya modal itu tidak selalu menjadi concern utama ketika membangun bisnis? Karena saya lihat gini, ada orang kok kita kasih uang 100 juta nggak ngerti juga bangun bisnis gimana, habis juga kan. Itu gimana Kak? Uang menurut Kakak sini. Gimana nih kasih effort ke teman-teman supaya nanti uang ini dapat permodalan, aku harus bisa survive nih, harus bisa bangun bisnis kayak Kak Papa atau kayak teman-teman yang ada di depan. Intinya gini ya, kalau misalnya Papa udah alhamdulillah ada berapa orang lah yang ngajak Papa kerjasama, maksudnya buka toko, buka restoran. Tapi Papa tolak. Kenapa Papa tolak? Papa merasa nggak akan mampu. Di sini kan Papa kan masak sendiri nih. Jadi kalau Papa udah punya tanggung jawab di toko, itu udah pasti nggak bisa kemana-mana. Terus Papa nggak bisa dengan, gimana ya bilangnya, Papa nggak bisa dengan mudah gitu jual barang yang Papa punya. Kalau udah di toko tuh istilahnya udah bercabang-cabang pikirannya, kayak tadi abang-abang bilang kan, maksudnya nih dari sini ke sana ke sini ya. Jadi intinya apa yang kita mau duit itu 500.000 atau berapa, apa sekarang intinya mau apa nih? Kita mau jual apa? Oh, kita mau jual baju. Ya udah baju aja, jangan pikir yang lain-lain dulu. Kadang-kadang kan ada orang kalau misalnya ada orang jual masakan ke mama, nanti tiba-tiba dia kok udah jual baju, dari ikan kok udah jual baju, kok udah jual ini itu, yang udah terlalu banyak udah. Jadi nanti akhirnya modalnya nggak akan cukup. Jadi yang sebenarnya dengan modal sedikit kita bisa kembangkan jadi banyak, ini terakhir udah bercabang-cabang pikirannya. Udah berarti tidak boleh uji coba nih, misalnya ada modal sekian nih, ini sekian ku bangun bisnis nih ya, sekian bangun bisnis nggak bisa gitu ya. Jangan, satu aja udah. Kalau rujak aja. Jadi nanti dari rujak, dari buah-buahan kita bisa bikin es longan, kita buat apa. Kalau memang dia mau buka usaha di bidang buah-buahan, udah olah buah aja. Jangan pikir yang lain-lain lagi udah. Betul. Itu aja. Jadi kenapa Bang Papa bilang gitu? Karena sekali belanjanya. Benar. Kita cuma pergi ke satu pasar. Kayak Papa mau masakan rumahan. Papa perlu, hari ini Papa mau masak ini ke mama, tiram ini. Papa cuma perlu pergi bawa uang sekian. Papa cuma perlu pergi ke satu pasar. Iya, benar. Ya kan? Papa nggak perlu berjalan-jalan kemana-mana. Iya. Itu intinya Bang. Jadi semuanya tuh Bang dari diri kita sendiri. Iya. Jangan bercabang-cabang, udah itu aja. Dan jangan banyak alasan. Jangan banyak kali. Ini nanti kita udah maju nih di satu tempat. Kita dikasih sama Allah nih rezeki sama pinternya nih di bagian ini. Terus kita coba, ini kayaknya lagi booming nih. Kita mau ini. Karena udah itu aja yang dibesarkan, apa yang kita cintai istilahnya, apa yang kita suka. Gitu. Jadi teman-teman, Kak Papa membangun Papa Gadri Kitchen bukan mengikuti pasar yang saat ini membutuhkan makanan rumahan, bukan. Bukan. Tetapi beliau melakukan itu karena memang beliau suka di situ dan beliau concern di situ. Nah, intinya adalah bukan seberapa jumlah modal yang kamu punya, tapi seberapa effort besar kamu ingin melakukan sesuatu. Nah, teman-teman, kalau menyambung cerita Kak Papa sedikit. Jadi saya pernah dibicarain dengan orang tua saya gini. Dais, kamu udah kuliah sampai S2, berapa udah dapat sehari?
Itu sengaja dipecandain. Orang tua saya bercandain saya gitu. Kenapa tidak mau melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu bisa lakukan? Kamu bisa masak, kamu bisa coba. Kenapa tidak mau gitu? Jadi ibu saya tuh kalau ke kantor, kan kebetulan PNS juga. Jadi dia selalu bawa iglo satu. Dia sebelum ke kantor buat jus tuh. Buat jus, dia packing, ada 30 botol. Terus dia jualan ke teman-teman dia yang ada di kantor. Dan selalu habis. Nah, dan beliau selalu bilang ini, coba lihat, gara-gara ini kita bisa bantu orang untuk packaging jus, kita udah bisa bayar. Sebenarnya kita tidak perlu effort besar buat bisnis. Ya. Maksudnya effort, artian effort modal ya. Asal kita mau, toh semua orang juga bisa sukses dengan cara itu. Ibu saya menurut saya cukup sukses jual minuman. Walaupun dia selalu bermanuver dengan rasa, saya lihat juga tidak ada yang kecewa. Dan ibu saya terus continuing. Yang penting dia cari bawa jus. Jadi akhirnya orang tahu. Menurut saya gini, strategi marketing sederhana dari ibu saya adalah, ibu saya tiap hari selalu bawa jus ke kantor. Jadi orang tahu kalau mau cari jus, beli sama ibu saya aja. Nah itu kan sebenarnya marketing nih Bang. Nah jadi teman-teman, kita sebenarnya harus bisa memanfaatkan segala sumber daya yang kita punya. Jadi jangan selalu pikir, nih kalau saya buka usaha harus yang besar, orang harus tahu, harus masuk media dan lain-lain. Ya, intinya adalah bagaimana bisnis berjalan, bukan bagaimana pengakuan orang lain. Wah, Bang Bawadi hebat ya udah punya bisnis, Kak Papa udah punya bisnis ya, Bang Didi udah punya bisnis, oh Ibu udah jadi dirut. Bukan itu yang dikejar ketika kita ingin membuka sebuah bisnis. Nah, Ibu Sri Hartati, Bu, ada tidak masyarakat ketika ingin mengajukan permodalan usaha, terus ketika diuji studi kelayakan bisnisnya dirasa belum bisa menerima bantuan, lalu apakah ada dari pihak perbankan membantu untuk mengarahkan agar nantinya si pembisnis bisa mendapatkan permodalan dari BPR Mustaqim, bisa diarahkan, oh harus dipersiapkan ini ya, harus dipersiapkan ini setelah ini supaya Bapak bisa nih menerima bantuan dari kita gitu. Jadi untuk banyak ya calon nasabah gitu. Calon nasabah ya. Kalau begitu lah kemudian itu mengajukan pembiayaan, tapi menurut analisa ini belum cukup bisa. Nih sebenarnya, tapi sebetulnya masih bisa diperbaiki gitu ya, masih ada potensi. Tapi harus bersabar sedikit. Nah, biasanya kita akan lakukan uji coba dulu. Misalkan begini, awal-awal mungkin nabung dulu ya, gitu. Berapa sih pendapatan hariannya? Kebetulan misalkan ini kan juga jemput bola nih ke pasar. Oh, jemput bola, oke. Pasar juga jemput. Jadi kita coba dulu nih, dalam sekian jangka waktu, kira-kira berapa sih yang berhasil didapat oleh nasabah ini. Nah, untuk kita ukur lagi, berapa kemampuan pada saat mengembangkan usaha dengan modal yang diberikan, jadinya berapa gitu. Berapa sih omset yang akan diharapkan, berapa sih keuntungan nanti akan didapat. Nah itu harus kita lihat dulu nih riwayat dari usaha yang sedang berjalan. Jadi kita beri kesempatan, kita arahkan, dan pasti kita coba di tabungan dulu lah. Gitu. Oh oke. Berarti itu ada pendampingan. Iya. Jadi teman-teman yang ingin mengajukan permodalan melalui BPR Bank Mustaqim bisa langsung ke Bang gue ya. Dan nanti kalau memang ada 1 dan 2 permasalahan yang masih bisa diperbaiki, insya Allah akan didampingi dengan tim dari BPR langsung. BPR Mustaqim langsung, luar biasa. Jadi teman-teman nggak perlu takut nih. Nah, kembali lagi nih ke Bang Didi. Ini kalau Bang Didi agak kita ngomong ke masalah branding aja. Bang, jadi Bang. Mukanya kayak desainer gitu. Dari produk Cilet Coklat, ada yang satu yang menjadi concern saya. Sederhana sebenarnya. Kenapa Abang selalu memakai warna-warna yang secara visual mudah kita ingat? Abang tidak main di warna-warna basic, putih, hitam. Lebih banyak main di warna-warna yang cerah, merah, kuning, hijau. Itu kenapa seperti itu Bang? Jadi kan biar teman-teman juga tahu, penting nggak memperhatikan sampai sedetail itu? Ya sebenarnya kan kalau ngomongin Aceh itu kan ngomongin 3 warna ya, merah, kuning, hijau gitu. Aceh itu kan ceria. Jadi artinya itu kita harus nge-branding di produk kita juga harus ceria gitu ya. Supaya effortnya itu ketika ada orang makan coklat saya itu nganggap setelah saya makan coklat ini itu hati saya bisa jadi ceria lah gitu. Anggapannya seperti itu. Kemudian saya kan selalu kasih tagline di setiap produk-produk kita itu karena kita nyentuh segmennya itu lebih ke anak muda, usia 16 sampai dengan 32 tahun gitu. Jadi saya lebih main di kata-kata anak muda gitu. Misalkan dark coklat pahit tidak sepahit masa lalu, ya kan? Coklat putih seputih hati kamu,
coklat manis masa depan, coklat susu rasa kasih sayang ibu. Gitu. Oh, Jadi oke. artinya kita lebih memainkan di segi kata-kata gitu ya. Supaya apa? Supaya ngelik tadi, supaya ngelik di hatinya para ciletas ya. Ciletas. Ya kita Oh, manggil oke. segmen kita itu adalah ciletas. Nah biar ngelik, biar mereka itu bisa menjadi konsumen tetapnya kita gitu. Nah ini ternyata yang saya buat ini berefek gitu ya. Ketika saya ikut pameran baik di lokal maupun di nasional, itu selalu bilang cari dong coklat pahit tidak sepahit masa lalu gitu. Artinya orang udah nge-save di kepalanya itu. Mana nih coklat pahit yang tidak sepahit masa lalu gitu, ya kan? Oke. Artinya udah nyari yang ini Bu, yang ini Mbak gitu yang segala macam gitu. Nah, sebenarnya untuk nyari warna itu kita lebih lihat ke perkembangan zamannya juga. Misalnya hari ini teman-teman kan lebih main di warna soft ya. Nah, saya hari ini kalau untuk desainnya Instagram itu saya lebih main di warna soft memang. Supaya apa? Supaya indah dilihat, enak dilihat oleh pandangan mata aja gitu. Jadi jangan kita maksain juga ketika Aceh ini merah kuning hijau, terus di Instagram juga kita kasih merah kuning hijau gitu ya. Sehingga nanti si abang ini jadul nih, mentang-mentang kelahiran 80-an gitu ya kan. Ntar ketahuan umur saya berapa gitu ya kan. Nah, kita harus melihat juga perkembangan zaman. Misalnya hari ini kalau saya sih suka lihat dari ibu-ibu ya, ibu-ibu berpakaian itu kalau misalnya dipaduin jilbabnya itu, misalkan kalau dulu perkembangannya itu adalah pakai jilbab pink, roknya pink, bajunya putih misalkan. Nah, tapi sekarang udah beda polanya. Kalau sekarang itu sudah putih-putih pink misalnya, atau sekarang udah lain lagi gitu ya kan. Sekarang sudah berani misalnya kayak perpaduan warnanya itu sudah 3, pink, merah, hijau misalnya gitu. Tapi warnanya soft gitu, tetap menarik dilihat oleh pandangan mata kita gitu. Makanya kita bisnis itu saya bilang harus belajar nih, belajar dari apapun kita belajar gitu. Jadi jangan hanya sekedar udah buat bisnis, saya jago masak misalnya kayak Kak Papa masak gitu kan, tapi akhirnya kan Kak Papa belajar misalkan ya, nge-branding lagi, kemudian bagaimana meng-hire teman-teman lewat Instagramnya gitu. Akhirnya Kak Papa selain jadi bisnis rumahan, beliau juga hari ini kan jadi influencer juga sebenarnya gitu. Jadi banyak juga teman-teman yang Kak bantu endorse dong gitu. Nah, Ya, benar, nah benar. kita di sini di Aceh untuk di masa pandemi ini sangat membantu sekali ya di antara satu bisnis dengan bisnis yang lain dengan influencer yang kita miliki beragam gitu, ada yang sudah tinggi, ada yang tidak. Kita minta bantu satu sama lain dan di sini menguntungannya itu gitu. Nah, teman-teman yang punya bisnis mau membantu. Misalnya kayak Kak Papa tolong dong promoin punya saya gitu ya, udah dipromoin misalkan, ya kan? Itu sebenarnya free gitu ya. Saling membantu satu sama lain seperti itu. Benar, menarik sekali. Nah, jadi teman-teman, karena memang manusia itu cenderung akan mengingat sesuatu secara visual, baik warna, ucapan, gerak tubuh, itu akan lebih mudah dinotis di pikiran kita. Jadi misalnya kita contohnya sekarang kalau kita bilang merah, kuning, hijau, kita pasti akan notice traffic light. Kita nggak akan notice lampu yang lain gitu. Nah, jadi hal itu penting untuk dipikirkan oleh para pembisnis, mencari warna apa sih yang bisa mewakilkan harapan mereka dari produk yang mereka keluarkan. Seperti itu. Nah, jadi banyak bisnis itu adalah tentang belajar. Karena bisnis dinamis, kebutuhan orang juga berubah. Contohnya dulu orang tidak butuh ojek online untuk membeli sebuah produk. Bisa bilang, Bang Didi, saya titip nasi goreng ya, nanti kita ketemu. Atau Kak Papa, saya titip ini ya, Bang Bawadi atau Ibu, saya titip ini. Dulu orang bisa melakukan itu. Sekarang, orang sudah punya kebutuhan baru, yaudah GoFood aja. Ada kebutuhan yang dimunculkan dari produk. Nah, sebenarnya tingkatan paling tinggi dalam bisnis adalah ketika kita bisa membuat produk kita menjadi dibutuhkan oleh orang lain. Itu menarik sebenarnya. Jadi ada kebutuhan baru, seperti mungkin Kak Papa, kalau dulu orang mungkin harus masak di rumah, lagi sibuk, agak repot. Nah, Kak Papa menawarkan nih bisnisnya. Ya udah beli sama saya aja. Harganya murah dan semua lain. Seperti itulah kurang lebih. Nah, inilah kenapa bisnis terus berkembang dan terus belajar seperti yang disampaikan oleh Bang Bawadi dan Bang Didi tadi. Nah, teman-teman, Aceh Berdikari itu adalah sebuah harapan kita untuk melihat Aceh yang maju, Aceh yang hebat di masa depan melalui pergerakan anak muda. Membangun sebuah usaha-usaha kecil, mematahkan stigma bahwasannya anak muda harus menjadi pegawai negeri, harus menjadi karyawan dan lain-lain. Kita ingin membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Jadi kita punya harapan untuk siapapun peserta Sayembara Aceh Berdikari mempunyai visi dan misi yang sama dengan kita. Setidaknya kita belajar mengurangi pengangguran yang ada di Aceh.
melalui usaha-usaha yang kita bangun. Setidaknya seperti Bang Bawadi membangun usaha sudah mempekerjakan beberapa orang, Kak Papa seperti itu, Bang Didi juga seperti itu. Nah ini yang kita harap menjadi stimulus baru pergerakan ekonomi melalui anak-anak muda gitu. Karena kita lihat sekarang luar biasa anak muda buka usaha. Mungkin Ibu Sri Hartati juga merasakan itu. Kalau dulu usaha itu bergerak di orang tua saja, sekarang anak muda semua buka usaha. Walaupun masih buka tutup ya, tapi itu harus kita akui sebagai sebuah pembelajaran yang baik. Karena bisnis baru bisa sukses kalau kita udah matang. Ya Bang. Karena dulu kita buka bisnis gagal juga, kita buka lagi gagal lagi, coba lagi. Nah, itu yang sebenarnya dibutuhkan. Jadi experience memberikan anak-anak muda kesempatan untuk memulai usaha yang kita harap nanti bisa menjadi salah satu yang akan membentuk karakter mereka supaya bisa survive menghadapi perubahan zaman. Nah, kita mau masuk ke closing statement. Dari keempat narasumber, semuanya mendapat pertanyaan yang sama. Seandainya ini keempat narasumber adalah orang-orang yang belum melakukan usaha sama sekali belum punya usaha, dan alhamdulillah sekarang mendapatkan permodalan. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Pertama kali dari Bang Bawadi. Ini kita belum ada usaha, ini belum ada Bawadi Coffee. Apa yang Abang akan lakukan pertama kali ketika Abang mendapatkan permodalan usaha? Baik, ini kan cuma 5 juta ya. Jadi kalau bagi saya melihat untuk saat ini dengan modal 5 juta, kalau kita ingin membuka usaha besar itu tidak mungkin. Karena kenapa? Karena emang kita keterbatasan modal. Tapi bagi saya kalau melihat uang 5 juta, saya melihat sekarang apa sih perkembangan zaman yang lagi diperlukan. Kalau saat ini kita tidak perlu langsung terjun untuk membuka misalnya produksi kopi yang perlu dana mungkin puluhan juta. Nah, tapi kita bisa membranding, kita bisa membuat satu buah brand atas nama kita sendiri, atau enggak kita bisa membuat dulu untuk reseller. Reseller kenapa? Karena dengan adanya reseller itu kita bisa dengan dana 5 juta tadi kita bisa belanja kepada perusahaan, misalnya Bawadi Kopi. Saya belanja ke Bawadi Kopi, tolong buatkan kopi saya ukuran 5 juta. Nah, sehingga saya bisa menjual kopi tersebut ke orang luar dengan saya memanfaatkan media online, marketplace dan lain-lain. Benar. Nah, kenapa? Saat ini kalau mereka mengambil tindakan seperti itu, dia tidak ada resiko. Benar. Yang pertama, yang kedua tidak perlu investasi terlalu besar. Yang ketiga dia tidak perlu langsung belajar ingin memproduksi sehingga dia mencoba-coba. Nah, tapi dengan saya uang 5 juta tadi, saya langsung mengambil sebuah produk, saya membantu menjualnya, setidaknya saya akan tahu apa sih kekurangan dari produk tersebut. Nah, sehingga ke depan setelah saya menjual produk kopi tersebut, ada kekurangan di sini, dan saya bisa mempelajari tersebut. Nah, sehingga apa? Nanti waktu saya buka usaha sendiri, otomatis saya sudah paham bagaimana cara menjual produk tersebut, bagaimana cara membranding produk tersebut, dan bagaimana cara menciptakan packaging itu yang bagus. Nah, luar biasa. Ini dari sudut pandang Bang T. Daru Bawadi, selaku owner Bawadi Coffee yang alhamdulillah sekarang sudah menikmati apa yang beliau perjuangkan selama ini. Nah, kita sekarang masuk ke Kak Papa. Kalau seandainya nih Kak Papa belum ada nih Papa Grady Kitchen, terus kira-kira Kak Papa dapat nih permodalan apa nih yang bakal Kak Papa lakukan? Kalau modal 5 juta tuh udah banyak kali untuk Papa. Banyak kali. Kalau dikali 150 berarti 10 kali lipat. Lebih. Udah banyak kali. Berpuluh-puluh kali lipat. Kenapa? Kayak Papa bilang tadi sama Abang kan, kita mau usaha yang memang betul-betul kita suka. Nah, jadi kalau misalnya kita suka masak, ya udah rasanya kalau 5 juta tuh udah hampir sebulan lah ya, modal untuk sebulan udah balik-balik, udah kayak mana udah baliknya kan. Oh iya benar. Jadi kayak Papa bilang juga, suka buat buah-buahan itu, suka ngeracik buah, bisa buat es buah, bisa buat rujak, bisa buat es longan. Udah pasti kalau memang kita hobi itu barang-barang yang kita perluin udah ada di rumah. Contohnya macam apa, misalnya untuk ukir-ukir buah, kan? Jadi nggak perlu, kalau dikasih 5 juta buat Papa rasanya
Udah banyak lagi. Udah banyak kali. Itu kalau kita buat ke mama satu kampung satu bagi ya. Oh, nggak tahu bilang udah bisa bikin kenduri kita tuh. Dari ke mama. Iya, jadi kalau misalnya sekarang ada dana 5 juta, siapa aja bisa dapatin, bisa buka usaha, luar biasa. Luar biasa kenapa? Karena memang kita tuh mau buka usaha sekarang di rumah aja tuh bisa buat Benar, usaha benar, gitu. benar. Kita nggak perlu toko, kita nggak perlu modal banyak-banyak untuk apa namanya tuh sewa toko, sewa lapak. Kita di rumah aja, oh saya suka jahit nih. Udah pasti ada di rumah mesin jahit. Benar. Nah, jadi tinggal beli benang, kain, apa yang mau dijahit. Iya, Nah, betul, itu betul. aja intinya. Oke, luar biasa. Ya, itu teman-teman masukan dari Kak Papa. Jadi melakukan apa yang kalian suka, jangan terlalu punya ekspektasi yang besar, tapi Iya. itu di luar kemampuan. Iya. Jadi lakukan apa yang menjadi kemampuan teman-teman sehingga modal yang teman-teman dapatkan nanti bisa dimanfaatkan dengan baik. Bukan lagi coba-coba nih, Iya. Nah, bukan melakukan sesuatu yang teman-teman tidak bisa. Mm-mm. Nah, kalau dari Ibu Sri Hartati sendiri, kira-kira kalau Ibu nih dapat kesempatan punya uang nih, permodalan sekian, apa yang akan Ibu lakukan? Dengan nilai 5 juta gitu. Iya, benar-benar. Saya rasa untuk pemula 5 juta sudah cukup untuk memulai usaha yang mungkin skupnya kecil. Iya, benar. Ya kecil, tetapi itu merupakan passion kita. Jadi terus fokus dengan usaha itu sampai usaha itu berhasil. Dan harus punya tekad usahanya harus berhasil. Benar-benar. Jadi harus punya goals yang betul-betul harus bisa dicapai. Jadi istilahnya punya termen waktu ya, di 3 bulan ini saya mau dapetin apa, selanjutnya mau dapetin apa. Jadi jangan mengambang ya, Bu ya. Jadi kan kadang orang buka bisnis mengambang aja nggak apa-apa. Benar, jadi jangan terlalu, kita itu perlu berusaha, bukan hanya berserah. Itu kenapa ada berdoa dan berusaha, baru berserah. Ini jangan buka bisnis, keluarin modal, masuk ke segmen berserah. Jadi berusaha dan berdoa. Berdoa dan berusaha kita lewatkan. Nah, jadi itu teman-teman masukan dari Ibu Sri Hartati. Nah, ini masuk ke Bang Didi. Bang Didi, kalau abang belum ada cilet coklat, abang dapat permodalan 5 juta. Mau melakukan apa? 5 juta itu tergantung siapa menerima, kalau menurut saya. Iya. Kalau yang menerima itu orang kreatif, itu sangat besar sekali 5 juta. Ya. Tapi kalau orang yang tidak kreatif, mau dikasih 100 juta pun, itu akan habis dalam 1 jam. Ya, nah, tergantung kreativitas dia. Karena hari ini ada bisnis, itu tanpa modal juga bisa dilaksanakan. Benar. Contohnya, modalnya itu apa? Modalnya itu hanya handphone yang dia gunakan hari ini cuman ngelihat instastory orang, yang cuman melihat feed-nya orang, yang cuman ngelihat live-nya orang gitu. Itu kan buang-buang pulsa. Iya. Ya kan? Sebenarnya dari handphone yang dia punya itu, dia bisa menghasilkan uang. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Tinggal jadi reseller. Iya, betul. Ya kan? Tanpa modal, tanpa harus produksi, tanpa harus capek di dapur kayak Kak Papa, kayak saya ngulek-ngulek coklat, kayak Bang Bawadi yang harus hitam-hitaman gongseng kopi, ya kan? Tanpa harus berpanas-panas ria. Tinggal apa? Tinggal ambil gambar, posting di Instagramnya dia, posting di feed-nya dia, posting di Instastory-nya dia. Tinggal kerjasama, baik kerjasama sama saya, baik kerjasama sama Kak Papa, baik kerjasama sama Bang Bawadi ataupun teman-teman yang lain. Bang, boleh nggak? Harga reseller kita ada dong, gitu. Nah, itu makanya saya bilang 5 juta itu tergantung siapa yang menerimanya, gitu. Nah, hari ini karena cilet coklat dimulai dengan modal 3 juta pada saat itu, gitu ya. Tapi saya sudah bisa nyewa toko, tapi tokonya itu disewa baru dibayar di bulan ke-5, gitu. Nah, dengan modal 3 juta saja. Nah, kalau dari saya seperti itu. Berarti intinya dari keempat narasumber termasuk Bang Didi tadi menekankan adalah bagaimana kita membangun mindset di awal ketika ingin membuka bisnis. Sehingga sesuatu yang kecil akan terlihat lebih besar. Karena kalau mindsetnya salah, selalu akan semuanya kok kecil ya. Kok saya nggak punya source yang seperti orang punya. Padahal tanpa mereka sadari, orang-orang yang sekarang berdiri di depan kita, mereka memulai semua itu dari awal. Kecuali Rafathar. Kan ada orang bilang, kalau Rafathar langsung kaya gitu. Kalau kita kan harus memulai semuanya dari awal. Nah teman-teman, mungkin ada sedikit tambahan dari saya izin dari narasumber. Teman-teman ketika ingin memulai bisnis, berhentilah untuk takut produk Anda tidak ada yang membeli. Ya. Karena setiap produk pasti akan menemukan pembelinya sendiri, pasti. Saya pernah memesan baju yang menurut saya aneh sekali modelnya. Saya berkata ini tidak akan laku. Ternyata ada yang membelinya, walaupun 1 tahun kemudian.
tetapi dia menemukan pembelinya. Ketika teman-teman merasa ide usaha teman-teman tidak terlalu menarik untuk dijual, percayalah, ada satu usaha yang semua orang punya tapi dijual. Semua kita punya air putih, tapi semua orang beli air putih. Semua kita punya air putih. Hanya air putih. Tidak ada rasa, tidak packagingnya juga tidak menarik sebenarnya. Tapi selalu laku untuk dijual. Karena apa? Ada kebutuhan. Karena ada manis-manisnya gitu ya. Iya benar. Ada keyakinan, ada sesuatu yang kita penuhi dari apa yang diinginkan orang lain. Nah maksud saya adalah ketika ingin membuka bisnis, jangan pernah terperangkap pada pemikiran bahwasannya apa yang ingin saya lakukan tidak menarik, saya tidak punya permodalan yang besar. Kalau teman-teman mau melakukan sesuatu, pasti akan teman-teman mencari cara bagaimana teman-teman bisa mendapatkan itu. Seperti jatuh cinta, ketika kita mengejar, dia nggak mau, harus mau. Dengan, gitu kan, bisa kira-kira ya, sederhananya seperti itu. Jadi kita harus punya effort yang betul-betul luar biasa. Dari diri kita, bukan dari source modalnya yang kita miliki. Oke teman-teman, memasuki penghujung acara kita. Kita masih berbicara dalam ruang lingkup Sayembara Aceh Berdikari, di mana kita berniat ini akan memunculkan sebuah gerakan wirausaha anak muda yang baru di Provinsi Aceh. Masing-masing dari kita di sini punya harapan yang sama, bahwasanya kita akan memiliki teman yang baru, melakukan usaha-usaha menggerakkan perekonomian di tengah masyarakat. Pesan-pesan terakhir dari keempat narasumber untuk menutup program launching Sayembara Aceh Berdikari, dimulai dari Bang Bawadi. Kalau bagi saya pribadi, pesan-pesan saya untuk mengikuti Sayembara Berdikari ini, yang penting para pemuda harus kreatif. Kenapa? Dengan kreatif dan dengan adanya niat yang tadi yang bagus, niat yang baik, insya Allah Anda akan menjadi seorang pengusaha dan insya Allah Anda akan bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang lain. Amin. Karena sebagus-bagusnya manusia adalah berguna untuk manusia yang lain. Masya Allah, amin, amin. Terima kasih Bang Bawadi, luar biasa. Nah dari Kak Papa, apa nih Kak pesan-pesannya? Pesan-pesannya buat yang mau mulai usaha, berapapun modalnya, harus tahu dulu ini kita mau buat apa. Yang penting apa yang kita jalanin itu memang betul-betul yang kita suka. Jadi kalau misalnya nanti kita ada di tahap jatuh ataupun kita bilang bangkrut atau nggak laku, pasti kita punya cara sendiri untuk jual yang kita punya, yang kita suka, bisa lebih berharga lagi. Karena kita aja suka sama yang kita jalanin itu kan. Jadi nggak mungkin yang kita suka itu nggak bisa kita tunjukin ke orang kalau yang aku suka ini nih sebenarnya nilainya berharga, walaupun cuman ikan aja, walaupun cuman ke mamah yang kujual. Ya, betul, itu ya. intinya. Ya, intinya. Jadi intinya harus semangat aja lah. Semangat ya. Dan jangan pernah melakukan sesuatu karena orang lain, tapi lakukan sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Karena itu akan menjadi semangat yang luar biasa di diri kita. Nah, Ibu Sri Hartati, pesan-pesan buat teman-teman muda nih di Aceh. Yang pertama, semangat sudah pasti. Kemudian fokus dengan apa yang dipilih. Kemudian harus berpikir worthwhile. Jadi, dan karena kita masih memiliki banyak kelemahan, namanya juga baru, dan kita harus bekerja secara integratif. Jadi harus integrate dengan semua pihak. Kita belum punya resource yang konkret, tapi kita bisa menggunakan resource pihak lain, dan itu murah. Semoga dengan fokus dan terus bekerja keras, tidak menyerah ya di tengah jalan. Insya Allah cita-cita kita bersama dapat terwujud. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu Sri Hartati. Teman-teman jangan lupa bangun tim. Jangan hanya menganggap resource terbaik adalah diri sendiri, tapi kita juga punya tim yang perlu untuk mensupport produk kita agar bisa masuk ke di tengah masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke closing statement yang terakhir dari Bang Didi. Gimana Bang? Saya nggak mau yang terakhir ya. Pesan-pesan terakhir katanya. Karena masih mau berpesan-pesan terus kita setiap akan terus saat. berpesan-pesan selanjutnya. Oke, dari saya, merdekakan mimpimu, berani hidup tidak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Luar biasa. Mantap. Ini saya harus kasih applause nih, karena sebuah kalimat yang sederhana tapi bermakna. Dan kalau closing statement dari saya,
Teman-teman akan sangat mudah ketika kita ingin merubah Aceh atau Indonesia pada umumnya ke arah lebih baik jika kita semua mau bergerak bersama. Tidak menyalahkan satu dan dua pihak, tidak berkonflik untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita hindari, tapi kita terus melakukan masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Saya punya tanggung jawab, Bang Bawadi, Kak Papa, Ibu Sri, dan Bang Dedi itu punya tanggung jawab masing-masing. Dan kita semua punya tugas masing-masing untuk membuat Indonesia ini jadi lebih baik, untuk membuat Aceh ini bisa hebat di masa depan. Ini bukan tugas segelintir orang, tapi tugas kita semua. Kita harus mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kita harap melalui sayembara Aceh Berdikari, kita bisa memulai mimpi kita dari seni. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.